Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Yuk kita mempersiapkan diri. Jangan lupa mandi dan gosok gigi ya, supaya wangi dan siap untuk memuji Tuhan. Selama beribadah, jangan sambil makan, minum, dan jangan sambil bermain ya. Jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulis. Selamat mengikuti ibadah minggu ini. Tema kita minggu ini adalah Shalom, selamat pagi anak-anak. Sampai berjumpa kita pada pagi hari ini. Kita akan memulai kebaktian sekolah minggu kita pada hari ini. Anak-anak, ayo semangat ya, sukacita ya. Yuk, sambil berdiri kita nyanyikan Matahari Bersinar Terang. Tuhan Allah Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, agar kami dapat mengikuti sekolah minggu ini dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua, berkati kesehatan anak-anak kami, berkati sekolahnya juga, dan berkati juga kesehatan orang tua anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, siapa yang setiap hari bersyukur kepada Tuhan? Contohnya berdoa. Ayo, jangan-jangan anak-anak lupa berdoa kepada Tuhan setiap hari. Harusnya kita anak-anak Tuhan tidak pernah lupa bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus selalu memberikan apa? Pertama, kesehatan kita. Kita bisa sekolah, bisa kita makan dengan enak-enak. Itu semua ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ayo anak-anak, kita nyanyikan pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak, kita jangan lupa ya, selalu bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu sungguh baik kepada kita. Anak-anak, siapa yang membenci Tuhan? Tidak bisa. Kenapa? Karena kita
Tuhan yang begitu baik. Oleh sebab itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ayo kita nyanyikan, beri syukur, beri syukur. Tuhan Allah Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan. Kami sudah bernyanyi memuji nama Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong Bapa, bukakanlah hati kami, bukakan telinga kami, agar kami dapat mendengar dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus, ajari kami Bapa supaya kami dapat selalu bersyukur kepada Tuhan. Apapun Tuhan berikan kepada kami, itu semua adalah ucapan syukur kami kepada Tuhan. Oh Bapa di surga, berkati Kak Neni yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah dia dapat berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sekarang tiba saatnya kita akan membaca ayat hafalan. Ayat hafalan pada pagi ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Anak-anak, kita akan membaca bersama-sama ya. Kalian hitung ya. 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kita ulang sekali lagi ya. 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Anak-anak, pagi ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Anak-anak, kalau kamu sakit, biasanya papa dan mama kamu pasti akan melakukan segala cara supaya kamu bisa sembuh. Biasanya apa ya yang mama dan papa kamu lakukan? Iya, benar. Kamu diajak ke dokter. Lalu, kalau dari dokter biasanya apa ya? Iya, satu lagi disuruh minum obat. Dan yang sangat penting adalah berdoa. Kita minta pada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan sakit kita. Nah, sekarang kalau sudah sembuh, apa ya yang harus kita lakukan? Betul, berterima kasih dan bersyukur pada Tuhan yang sudah menyembuhkan sakit kita. Namun, ketika sudah sembuh, ada loh orang yang lupa untuk berterima kasih pada Tuhan, lupa untuk bersyukur. Anak-anak, Alkitab juga pernah mengisahkan tentang orang-orang yang lupa untuk berterima kasih pada Tuhan yang telah mengabulkan permohonan mereka untuk sembuh dari penyakit mereka. Mau tahu siapa mereka? Ini kisahnya. Waktu itu
Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan menuju kota Yerusalem. Lalu Tuhan Yesus berjalan di perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika Tuhan Yesus memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Tuhan Yesus. Mereka berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Mengapa mereka tidak berani datang mendekat Tuhan Yesus, malah berteriak dari jauh? Anak-anak, pada waktu itu penyakit kusta adalah penyakit yang berbahaya karena bisa menular. Oleh karena itu, mereka tidak boleh dekat-dekat dengan orang yang sehat. Tidak boleh berkumpul dengan teman, dengan keluarga, dengan papa, mama mereka. Mereka harus tinggal jauh dari rumah. Mereka hanya boleh berkumpul dengan sesama orang kusta. Kasihan sekali ya. Lalu, bagaimana dengan tanggapan Tuhan Yesus mendengar ke-10 orang kusta itu, mendengar seruan mereka? Tuhan Yesus mengasihi mereka, dan Tuhan Yesus berbelas kasihan pada mereka. Lalu Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Tuhan Yesus tidak langsung mengatakan mereka sembuh. Namun, Tuhan Yesus menyuruh mereka supaya pergi untuk memperlihatkan diri mereka pada imam. Karena pada waktu itu, para imam adalah orang yang menentukan apakah mereka sudah sembuh dari kusta. Pada waktu mereka pergi kepada imam-imam, mereka belum sembuh dari kusta. Namun, mereka semua taat pada perintah Tuhan untuk pergi kepada imam. Sementara mereka di tengah perjalanan menuju ke tempat imam, penyakit kusta mereka menjadi tahir, menjadi sembuh. Wow, mereka senang sekali. Anak-anak, jika sudah ditolong dan menjadi sembuh, kita harus berterima kasih pada orang yang sudah menolong kita. Tapi kenyataannya, dari 10 orang yang sakit kusta dan menjadi sembuh, hanya 1 orang yang datang kembali kepada Tuhan Yesus. Dia memuji Tuhan dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan mengucap syukur, berterima kasih pada Tuhan Yesus. Siapa orang itu? Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi sudah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang lagi?" Sepertinya mereka terlalu senang karena sudah sembuh, hingga mereka lupa untuk berterima kasih pada Tuhan Yesus. Anak-anak, tidaklah sulit berterima kasih pada Tuhan atas terkabulnya doa dan permohonan kita. Namun, masih ada juga orang yang lupa untuk berterima kasih pada Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan yang disayangi dan dikasihi Tuhan, jangan lupa untuk selalu berterima kasih pada Tuhan. Tuhan akan senang jika kita sebagai anak-anak Tuhan tahu arti berterima kasih. Bukan saja kalau disembuhkan dari sakit, tapi juga di setiap hal dan setiap keadaan. Kamu punya papa dan mama, bersyukur. Bangun tidur, bersyukur. Masih bisa makan, bersyukur. Bisa bertemu dengan teman-teman di sekolah, bertemu bapak ibu guru di sekolah. Harus apa? Kita harus selalu bersyukur. Dan masih banyak lagi. Untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan pada kita, kita harus bersyukur.
Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah memberi kami semua banyak berkat. Terima kasih untuk Papa dan Mama yang hadir dalam hidup saya. Terima kasih saya masih bisa sekolah. Terima kasih saya masih diberi kesehatan. Terima kasih untuk berkat makanan dan juga berkat-berkat lain. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang selalu saja ada di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Anak-anak, marilah kita tutup kebaktian kita pada pagi hari ini. Dan jangan lupa, kita harus bersyukur kepada Tuhan setiap saat. Berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Oke anak-anak, ayo kita menyanyikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Tuhan